Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamba-hamba Allah, jamaah majelis studi dakwah terapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hari lagi kita akan masuk pada satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu ada amalan-amalan yang sangat luar biasa pahalanya. Ya. Nah, apa saja amalan-amalan tersebut? Nah, dalam video ini nanti akan saya sajikan tentang amalan-amalan tersebut. Nah, di samping itu juga pada pertemuan kita kali ini akan membahas dan mengkaji tentang seluk-beluk kurban. Apakah ada pertanyaan misalnya, seseorang belum diakikah, apakah boleh berkurban? Atau ada pertanyaan misalnya, bagaimana kalau mengkurbankan orang yang sudah meninggal? Nah, atau bagaimana misalnya satu sekolahan, para murid-murid itu mengumpulkan dana 10.000, 50.000, lalu dibelikan kambing. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai kurban? Kemudian juga ada misalnya orang non-muslim memberikan seekor kambing katanya untuk berkurban kepada panitia. Apakah itu dibenarkan dalam syariat? Dan yang lain-lainnya. Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Dan seperti biasa akan saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan. Mari sama-sama kita ikuti kajiannya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Studi Dakwah Terapan mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan di dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Silakan untuk menyaksikan video-video sebelumnya, kunjungi di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Yang kita akan kaji adalah judul besarnya keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah dan seluk-beluk kurban. Ini yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini. 10 hari ada 3. Yang pertama, 10 hari awal bulan Muharram. Mengapa dia menjadi mulia? Karena di dalamnya ada hari Asyura. Itu yang pertama. Tapi tidak akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah di lain pertemuan kita akan ulas. Yang kedua, 10 hari akhir Ramadan. Mengapa menjadi mulia? Karena adanya malam Al-Qadar. Dan yang ketiga adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, apa saja yang ada di sana? Maka kita akan ulas pada pertemuan kali ini. Disebutkan atau Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan, tidaklah Allah bersumpah di dalam Al-Quran atas nama sesuatu, kecuali pasti ada di dalam sumpah itu sesuatu rahasia dan keutamaan. Misalnya wadduha, demi waktu duha, pasti ada keutamaan di sana. Begitu juga wal asr, demi masa, demi waktu, pasti ada keutamaan tentang waktu itu. Nah, begitu juga tentang wal fajr walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, yang 3 malam tadi. 3 malam 10 saya sebutkan di awal tadi. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ada apa saja di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Hari awal bulan Muharram disebutkan di dalam hadis an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, tidak juga pergi berjihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi atau gugur di medan syahid. Kecuali seperti itu, kata Nabi. Tapi kalau ada orang pergi berjihad, kemudian dia selamat, pulang ke rumahnya, maka dia tetap mendapat pahala jihad. Namun, dibandingkan dengan 10 hari beramal di awal bulan Dzulhijjah, maka beramal pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi, lebih utama dia. Ini luar biasanya nih hamba-hamba Allah. Puasa sunnah dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. An Hunaidah ibn Khalid an imraatihi qalat hadatsatni ba'du nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma Ashura wa tis'an min Dzulhijjati wa thalathata ayyamin min asy-syahri awwala itsnaini min asy-syahri wa khamisain. Adalah Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Ashura, juga pada 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan 3 hari di tengah-tengah bulan, juga awal 2 hari Senin, dan awal 2 hari Kamis setiap bulan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, jadi, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 bulan Dzulhijjah itu niatnya adalah puasa awal bulan Dzulhijjah. Itu niatnya. Nah, kemudian pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu niatnya adalah puasa Arafah. Jadi yang dipuasakan itu adalah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya. Misalnya di negeri kita ini Indonesia, tanggal 9, ya, tanggal 9, nah, jadi kita berpuasa itu ketika Zohor atau Asar, kita mendapatkan mereka sedang wukuf di sana. Sedang wukuf di Arafah. Karena jaraknya 4 jam kita lebih awal. Ya, 4 jam kita lebih awal. Misalnya kita di sini jam 4 sore. Nah, maka di sana jam 12 menjelang jam 1 mereka sudah mulai wukuf di sana.
dari tergelincir matahari sampai terbenamnya. Nah inilah, jadi tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu niatnya puasa awal bulan Dzulhijjah. Tidak misalnya bisa 8 hari, ambil salah satunya. Ambil salah satunya. Misalnya biasa puasa Senin Kemis, nah di hari Seninnya, di hari Kemisnya, niatlah puasa awal bulan Dzulhijjah. Apa boleh didouble niatnya Ustadz, sekaligus puasa Senin? Nah, sebagian ulama mengatakan jangan. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal punya niat masing-masing. Tapi misalnya pas hari Senin, dia berpuasa awal bulan Dzulhijjah. Tapi selama ini dia istiqomah puasa Senin Kemis, maka dia akan mendapatkan pahala 2. Nah, tapi yang diniatkan adalah momennya. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Nah, sebagian lain mengatakan boleh kalau setara dia. Ya, kalau setara dia. Kalau setara tidak boleh. Maksudnya kalau yang misalnya kalau ada yang mengatakan boleh niatnya. Misalnya puasa Arafah sekaligus puasa Senin. Nah, tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Ya puasa Arafah saja. Puasa Senin nanti mengikut dia seperti itu. Nah, kemudian tentang keutamaan puasa Arafah ini disebutkan dalam hadis. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syiyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru as-sayyi'ata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah itu, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi sepakat ulama mengatakan yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar hanya dengan taubatan nasuha. Nah, tentang taubatan nasuha, silakan buka kembali di YouTube saya. Ustadz Arifin Purba Official ada tentang taubatan nasuha di sana. Baik. Menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu dapat kita pahami. Kita berdosa ini. Kemudian kemarin-kemarin kita berdosa. Kemudian kita puasa Arafah. Nah, maka dosa yang kemarin itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan pengampunan dosa yang akan datang? Nah, apakah setelah kita menjalankan puasa Arafah ini, kita bebas buat dosa dengan dalih sudah diampuni ini kan kita sudah puasa Arafah, berarti kita bebas dong? Bukan begitu pemahamannya. Ya, tidak seperti itu pemahaman. Tetapi jika kita telah menjalankan puasa Arafah, maka setahun yang akan datang kita selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Dihindarkan Allah ya sehingga tidak jadi kita berbuat dosa, itu maknanya. Dipelihara kita. Kalau kepada Rasulullah namanya ma'asum, selalu ditegur oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Nah, kita pun begitu. Kalau kita menjalankan ibadah atau puasa Arafah ini dengan penuh keimanan, maka setahun akan datang kita dihindarkan oleh Allah berbuat dosa. Begitu mau melakukan dosa, tidak jadi. Itu artinya kita terhindar dari dosa. Ini sebuah rahmat ini. Mari kita lihat kronologis ya, tentang puasa Arafah ini. Jadi ini berawal dari mimpi Nabi Ibrahim ya, yang diperintahkan oleh Allah menyembelih Nabi Ismail kecil ketika itu. Ini awalnya di sini. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar yang sedang mengandung bayi Ismail di lembah Bakkah. Nah, sekarang namanya Makkah. Dulu lembah deh, gunung di sekitar gunung ada lembah namanya lembah Bakkah. Ya, Bakkah itu adalah linangan air mata. Nah, kemudian berubah menjadi Makkah. Ditinggalkan Siti Hajar di sana. Nah, Nabi Ibrahim berangkat tugas dakwah atas perintah Allah. Sehingga Siti Hajar pertama, apakah ini perintah Allah? Saya ditinggalkan di sini? Ya, ini perintah Allah. Karena perintah Allah, saya siap. Pasti Allah akan menjaga saya. Kata Siti Hajar. Begitu hebatnya akidah Siti Hajar. Ditinggalkanlah oleh Nabi Ibrahim. Selama berapa waktu? 12 tahun kurang lebih. Nah, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke tempat tersebut. Namun sudah banyak perumahan-perumahan. Ya, sudah banyak perumahan-perumahan di sana. Lalu ditanya, ini Bakkah? Iya, ini benar Bakkah. Nah, siapa kepala suku di sini? Ibu Siti Hajar. Di mana sekarang dia? Oh, sedang mengembalakan kambing di Mina sana. Bersama dengan anaknya. Sudah ada anaknya? Sudah. Nah, Nabi Ibrahim senang, itu pasti anak saya. Lalu dikejarlah ke sana. Ketemulah di Jabal Rahmah di sana. Ya, di Jabal Rahmah di sana ketemu. Nah, kemudian
dari apa namanya itu, dari Bakkah ini menuju ke Mina, ke Musdalifah, terus sampai ke Arafah, nah, ketemu di Jabal Rahmah, Nah kemudian lalu dibawalah menginap ke Bakkah itu. Saat menginap, sampainya tanggal 6, menginap malam 7 bulan Zulhijjah. Jadi nama-nama bulan sebelum Islam datang sudah ada. Nama-nama bulan Hijriah sudah ada. Namun dulu namanya adalah Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, dan seterusnya. Kemudian di masa Rasulullah atas perintah Allah dirubah Safar Awal menjadi Al-Muharram. Nah, jadi nama-nama bulan sudah seperti itu. Tahun yang berbeda. Ya. Ada tahun gajah, ada tahun kenabian, nah, kemudian sekarang ditetapkan tahun Hijriah. Nah, saat menginap ya di malam ketujuh itu, Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih Ismail. Nah, kemudian pada tanggal 7 pagi-pagi itu, dia tidak berani cerita kepada siapapun, dia menuju ke Mina. Minta petunjuk dari Allah. Apakah mimpiku ini dari setan atau benar mimpiku ini ya Allah? Dia tidak dapat jawaban, pulang kembali. Kemudian malam ke-8 bermimpi yang sama seperti malam ke-7 tadi. Nah, kemudian ya tanggal 8-nya ia berjalan menuju ke Mina lalu ke Musdalifah. Belum juga dapat jawaban. Dalam hati ini itu apa yang diperintah Allah atau bisikan setan. Nah, kemudian malam ke-9 bermimpi lagi, mimpinya sama. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya berjalan dari Mina ke Musdalifah dan saat tergelincir matahari sampai di Arafah. Nah, ia berhenti hingga maghrib merenung di sana di Arafah sana. Kemudian ia menyadari bahwa mimpinya itu adalah perintah Allah. Nah, kesadaran itulah namanya Arafah. Ya, Arafah, paham dia. Tempatnya itu namanya Padang Arafah. Dan puasa pada hari itu namanya puasa Arafah. Nah, seperti itulah kronologisnya. Maka dikatakan dia adalah puasa Arafah. Sadar dia bahwa itu betul-betul perintah Allah. Mengapa? Karena sebelumnya Nabi Ibrahim ini selalu berkurban, selalu menyembelih hewan dia. Sampai-sampai orang-orang kampung, ya orang-orang kampung mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini luar biasa kurbannya. Setiap tahun 1000 ekor kambing, 100 ekor onta, ya, seperti itu. Sehingga orang kampung itu mengatakan seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, jangankan hewan kusembelih. Andai kata aku diberi anak, diperintahkan Allah untuk disembelih, akan kusembelih. Dia sadar di situ. Aku pernah dulu dalam hatiku bernazar seperti itu. Nah, inilah ya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dia pulang ke rumah. Malam ke-10 itulah dia ceritakan kepada Nabi Ismail. Itu nanti diwajikan dalam ayat diceritakan. Nah, bagaimana pendapatmu nak? Nah, ini aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Apa kata Nabi Ismail? Ya kalau itu perintah Allah, ya laksanakan wahai Allah. Jangan khawatirkan aku. Insya Allah aku termasuk anak yang sabar. Nah, maka tanggal 10 pagi mereka berdua berangkat menuju ke Mina untuk melakukan penyembelihan terhadap Ismail. Nah, disitulah ya begitu pergi mereka berdua datang setan menggoda Siti Hajar. Tahu nggak mau kemana mereka itu bapak sama anak? Mau ke Mina lah mengembalakan kambing. Tidak, tuh anakmu mau disembelih. Maka dilemparlah oleh Siti Hajar. Jumroh dilempar setan kamu. Di tengah jalan juga Nabi Ismail digoda juga. Bapakmu itu nggak waras, masa kamu mau disembelih? Dilempar juga ke setan. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim, itu bisikan setan, itu bukan dari Allah, itu masa anak kamu baru ketemu disuruh sembelih, lempar juga. Lalu terjadilah 3 lemparan. Nah, itulah nama Jamarot itu. Nah, hal tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Surah As-Saffat ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kurang lebih 11-12 tahun, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu nak?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah aku akan mendapat, insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Nah ini sahabat-sahabat majelis studi dakwah Terapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan seperti ini. Yang kedua, ya, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini tidak memotong kuku atau memotong rambut, memotong apa saja bagian tubuh kita ini, kumis atau bulu ketiak dan sebagainya, bagi keluarga yang ada niat untuk berkurban tahun itu. Nah, misalnya kita ini mau berkurban tahun ini. Nah, maka anggota keluarga itu sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kapan? Nanti ketika setelah disembelih hewan kurbannya, barulah mereka potong kuku, potong rambut. Nah, atau mungkin ya tahallul begitulah. Nah, disebutkan dalam hadis, akhbarana Ali ibnu Hujrin qala amba'ana syarikun an Uthman al-Ahlaqi an Sa'id ibni al-Musayyab qala man arada ayyudhiya fadakhalat ayyamul ashr fala ya'khudh min sya'rihi wala azfarihi. Barang siapa yang ingin menyembelih kurban maksudnya, lalu masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sebagian dari rambutnya atau kukunya. Tahan dulu, jangan memotong-motong dulu. Ya begitu masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Apakah disembelihnya tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13. Nah, itu. Setelah disembelih barulah dia tahallul. Ini sunnahnya seperti itu. 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah menunaikan haji. Jadi Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi musim haji itu dimulai daripada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sampai bulan Dzulhijjah, tanggal 13 itu terakhir. Napasani itu. Nah, jadi dari bulan Syawal, masuk Syawal sudah boleh berangkat dari tanah air kita ini untuk menunaikan haji. Silakan masuk kota Mekah. Mau haji tamatu, mau haji kiron, mau haji ifrad, itu nanti ada penjelasan khusus. Tapi berangkat haji sejak bulan Syawal berangkatnya boleh. Tapi nanti tuntasnya itu pas musim haji itu, bulan Dzulhijjah itu selesai, tapi berangkatnya boleh. Dari bulan Syawal sudah boleh berangkat. Nah, seperti itu. Jadi terus di dalam kota Makkah. Dari Indonesia misalnya, banyak seperti itu. Bulan Syawal dia datang ke sana. Nah, jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu sampai tanggal 13, disitulah puncaknya ibadah haji. Nah, jadi menenangkan ibadah haji terjadi, ya, puncaknya itu di bulan Dzulhijjah. Yaitu berhari raya pada tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha. Apa amalannya? Yang pertama, takbiran. Takbiran ini ada dua. Takbiran pada hari raya Idul Fitri itu dimulai dari maghrib sampai, ya, dari maghrib akhir Ramadan sampai khotib turun dari mimbar besok harinya. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari mulai ba'da subuh sampai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13 ba'da asar. Takbiran. Yang kedua, mandi sunnah. Mandi sunnah sebelum berangkat sholat Id. Nah, tentang mandi sunnah ini nanti bisa dilihat, ya, bisa dilihat kembali nanti di YouTube saya tentang pelatihan sholat. Ya, pelatihan menerjemahkan bacaan sholat kata per kata, dilengkapi dengan gerakan, zikir dan doa. Silakan, nanti di sana ada penjelasan. Nah, kemudian berangkat sholat Id. Ya, jangan makan dan jangan minum dulu. Kemudian bergembira dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Haram berpuasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari lebaran Idul Adha. Takbiran Idul Fitri itu dimulai ketika terbenam matahari pada akhir Ramadan dan berakhir saat khotib turun dari mimbar. Allah berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Maksudnya bilangan puasa Ramadan 29 atau 30. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi ini pada ulama mengatakan setelah selesai puasa Ramadan, habis sholat maghrib, nah silakan takbiran. Sampai khotib turun dari mimbar. Turun dari mimbar, selesai, tidak ada lagi takbiran. Pada waktu Idul Adha, dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah sehabis sholat subuh dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Habis sholat asar tanggal 13 selesai. Begitu juga menyembelih hewan kurban. Ya. Menyembelih hewan kurban itu habis sholat Idul Adha sampai habis sholat asar tanggal 13. Nah, Allah berfirman, وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi ini binatang ternak, ya, tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu, hari yang ditentukan itu. Takbir berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidaklah ada hari-hari yang beramal saleh padanya lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada tahlil, takbir dan tahmid. Jadi kita ya banyak tahlil lah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan sampai tanggal 13. Terus berlanjut dia. Ini amal yang Allah sangat cintai, sangat sukai. Bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Mandi sunnah, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma arafah wa kana al-faqihu ya'muru ahlahu bil ghusli fi hadhil ayyam. Bahwasanya Rasulullah SAW mandi pada hari raya Fitri, hari raya Adha, dan hari Arafah, dan adalah al-faqih, memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Nah, ini sunnahnya ini, ya, sunnah. Nah, lihat video pelatihan bacaan sholat, ya, pada channel saya, Ustaz Arifin Purba Official. Silakan keterangan tentang mandi wajib sama dengan mandi Idul Adha, Idul Fitri, sama. Kemudian makan setelah sholat, ya, haram berpuasa pada hari itu. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Ya, terjemahannya dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya berkata, adalah Nabi tidak keluar untuk salat Id Fitri sehingga beliau makan lebih dahulu. Dan tidak beliau makan pada hari raya Adha sehingga beliau sholat lebih dahulu. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, sarapan dulu lah, ngopi dulu begitu, baru berangkat sholat Id. Tapi kalau Idul Adha tahan, jangan makan, jangan minum. Bukan puasa, bukan menahan saja. Nanti setelah pulang sholat Id barulah silakan makan minum. Kemudian gembira saling mendoakan. Ya. Doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maka dijawab amin, Allahumma amin. Semoga Allah menerima amalan kami, amalan kita dan amalan kamu. Jadi kita jawab amin, Allahumma amin. Ya Allah, terimalah ya Allah, terima ya. Jadi gembira, tidak boleh bersuka cita, tidak boleh berduka cita, tapi harus bersuka cita, bergembira. Ya, walaupun dalam kondisi
kondisi pandemi seperti ini misalnya, tetap bergembira kita. Karena teramat banyak nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Salat Id. An Hafsah an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'idi hatta nukhrijal bikra min hidriha hatta nukhrijal hoyyado fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Dari Hafsah dari Ummu Atiyah berkata, adalah kami disuruh keluar pada hari Id dari mulai perawan sampai yang lanjut usia, nenek-nenek, kakek-kakek, hingga yang sedang datang bulan pun keluar. Ya, datang ke lapangan. Kami ikut di belakang orang-orang sambil bertakbir, berdoa, mengharapkan keberkahan dan kesucian hari tersebut. Jadi ini semuanya keluar. Ya, kamu sholat, tapi nanti di luar bagi yang datang bulan, yang tidak sholat. Nah, keluar semua, meramaikan hari Idul Adha itu. Seperti itu hamba-hamba Allah. Ya, tentu dalam pandemi katanya ya digunakanlah protokol kesehatan. Tapi sampai di masjid, sampai di musola, yakinlah itu protokol syariat di sana lebih utama. Ya, protokol syariat pasti Allah jaga. Kepada seluk-beluk kurban. Ya, kita lihat seluk-beluk kurban. Yang pertama materinya sejarah kurban. Apa kurban ada batas waktunya? Apakah hukumnya kurban itu wajib? Apakah boleh berkurban sementara belum akikoh? Apakah boleh berkurban satu ekor kambing untuk satu keluarga? Apakah yang meninggal boleh dikurbankan juga? Apakah syarat hewan kurban itu? Bagaimanakah pembagian daging kurban? Apakah panitia boleh memasak daging kurban untuk makan siang? Atau satu kambing dipotong untuk makan siang misalnya? Apakah panitia boleh menjual kulit hewan kurban itu? Apakah tukang potong boleh mengambil kepala dan kulit sebagai upah potong? Apa saja hikmah kurban itu? Nah, inilah beberapa materi-materi terkait tentang seluk-beluk kurban ini. Nah, ini akan kita jawab insya Allah. Ya, dengan berdasarkan dalil-dalil dan pendapat para ulama. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disebutkan di dalam surah As-Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berpasrah, ia berserah diri, dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Jadi Nabi Ibrahim itu membaringkan Ismail kecil, diikat tangan ke belakang, matanya diikat, dibarikan di atas batu, lalu pisau atau golok dan parang itu sudah ditaruh di pelipis, tinggal dipindahkan ke leher. Pasrah keduanya sudah, karena mimpinya tadi itu. Ini betul-betul perintah Allah, bawa tanggal 10 itu di Mina. Nah, sudah pasrah mau dipotong betul-betul. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Dan tiba-tiba ya, kami panggil dia, ada suara. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Nah, terkejut Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada suara seperti itu. Kemudian, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi betul-betul mau disembelih, ada suara mengatakan, stop Ibrahim. Jangan lanjutkan, engkau telah membenarkan mimpi. Ini ujian dari kami, kata Allah.
Nah, lalu lepaskan Ismail itu ada binatang ternak kalian, ambil binatang itu, hewan itu. Sembelih dia sebagai gantinya. Nah, inilah kemudian ya ayat ini wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi inilah bapak ya, bapak akidah, bapak keimanan. Makanya agama yang dibawa Rasul ini adalah penerus daripada agama Nabi Ibrahim. Kurbannya, hajinya, dan seterusnya. Makanya kita ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak itu mau dikurbankan tadi tidak jadi karena digantikan oleh Allah dengan hewan, dengan kambing atau yang lainnya. Dan nanti ada syarat-syaratnya tentang hewan kurban. Inilah jadi nampak tilas dia. Nampak tilas terhadap keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Setelah sholat id berakhir setelah sholat asar 13 Zulhijjah. Yaitu tentang proses penyembelihan hewan kurban. Allah berfirman, Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat id maksudnya, karena Tuhanmu. Dan sembelilah kurban setelah salat id itu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dia yang terputus. Nah, jadi kurban itu disembelih setelah salat id. Apabila kurban disembelih sebelum salat id, maka dia namanya sedekah biasa. Misalnya ada kasus begini, ya, ada kasus ini. Pagi-pagi sekali atau sore menjelang malam Idul Adha itu ada seekor kambing yang kurang sehat dari jamaah. Ini panitia ini ada jamaah. Lapor dia, pernah terjadi kepada saya. Lalu bagaimana Ustaz? Ya udah kita sembelih. Tapi sebelum sholat id nggak apa-apa sembelih. Niatnya sedekah biasa. Nah, namun besok ketika pembagiannya, dimasukkan dia ke dalam freezer misalnya dagingnya, jangan dibagikan waktu itu. Besok ketika pembagian udah dicampurkan sama yang lain. Supaya yang berkurban itu juga tidak kecewa. Nah, mana yang berkurban ini kita sembelih sekarang ya. Ya walaupun ya memang belum sah, tetapi kan antum kan sudah berniat untuk berkurban. Ini qadar Allah. Ya sakitnya di sini. Tadinya sehat. Ya karena mungkin bertemu dengan yang lainnya misalnya atau salah makan dia misalnya. Nah, sembelih. Jadi sembelih sedekah biasa, nanti dagingnya dibagikan besok bersama dengan yang lain. Tapi niat dia harus dapat pahala kurban. Nah, tetapi kalau sengaja kambing yang sehat disembelih dia pagi-pagi atau sebelum sholat id, maka dia bukan kurban namanya, yaitu sedekah biasa. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, an Jabir bin Abdullah qol, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala an minbarihi fayatiya bikabshin fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya mendirikan salat Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla tanah lapang, musalla tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Nah, ini. Jadi pertama yang kita ambil hikmah dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah itu menyembelih setelah khutbah. Ya, setelah khutbah. Ya, setelah khutbah sudah turun baru itu beliau sembelih. Ini dalil menyembelih kurban itu setelah sholat id. Itu salah satu hikmah. Hukumnya bagaimana? Ada dua hukum, ada dua pendapat. Yang pertama, ada ulama mengatakan hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib adalah Rabi'ah, guru Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama lain. Ini mengatakan wajib hukumnya.
bagi orang yang mampu. Hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, barang siapa memiliki keluasan rezeki untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Nah, jadi seperti Imam Malik dan sebelum Imam Malik, mereka juga meriwayatkan seperti ini. Hadis ini sampai juga kepada Imam Ibnu Majah. Banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Nah, jadi kalau mampu berkorban, tapi tidak berkorban dia. Setiap tahun tidak pernah berkorban. Tidak pernah berkorban dia. Maka kata Nabi, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat ke masjid. Karena dia orang yang bakhil. Begitu kira-kira menurut kata ulama. Nah, makanya ini katanya ini wajib. Nah, ini menentukan wajib bagi yang ada kelapangan rezeki. Begitu juga di dalam hadis an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidaklah akan pernah berkumpul pada hati seorang hamba selama-lamanya, yaitu sifat kikir dan iman. Jadi kalau orang itu betul beriman, dia tidak ada kikir di dalam hatinya. Sebaliknya, kalau orang itu kikir, pasti tidak akan ada iman dalam hatinya. Karena iman dan kikir itu tidak mungkin bersatu. Dia. Tidak mungkin bersatu. Selama-lamanya. Kata Nabi. Nah, jadi ini barometer keimanan sebetulnya. Ya, barometer keimanan. Karena iman dan bakhil, kikir, tidak akan pernah bersatu. Selama-lamanya. Bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, di antaranya Imam Malik juga, ada dua pendapat juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga sebagian, ya Ibnu Hazm dan lain-lainnya ulama-ulama menganggap pendapat ini berdalil an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'nahu qala Asy-Syafi'i rahimahullah wa balagna anna Abu Bakrin As-Siddiqi wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yakhiyan karahiyatan ayyaqtada bihima fayazunnu. Nih, menurut Imam Syafi'i berkata bahwa telah sampai kepada kami bahwasanya Abu Bakar dan Umar keduanya pernah tidak berkurban. Ketika ditanya keduanya menjawab, kami takut bahwa berkurban nanti dianggap oleh orang-orang wajib hukumnya. Sehingga orang akan meniru keduanya dalam melakukan dan berpikir. Ini disebutkan dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi di 9 halaman 264. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, pernah Abu Bakar dan Umar, pernah tidak berkurban. Ya, pernah sekali tidak berkurban, sengaja tidak berkurban, padahal mampu. Selamanya berkurban, padahal mampu. Ditanya, kenapa Tuhan tidak berkurban? Aku takut nanti ini dianggap orang wajib hukumnya. Makanya untuk tahun ini aku tidak berkurban. Nanti orang berpikiran, wah Umar terus nggak pernah berkurban dia, berkurban terus dia. Abu Bakar pun begitu. Takut nanti orang berpikiran seperti itu, makanya aku tidak berkurban tahun ini. Nah, jadi ini kata Imam Syafi'i dan yang lainnya, ini hukumnya sunnah. Nah, jadi bagi kita misalnya, atau bagi orang yang mampu selama ini, jadi lebih banyak dia berkurban, satu ketika dia sengaja tidak berkurban, padahal mampu. Kenapa? Ngikuti Abu Bakar dan Umar, boleh. Ya boleh. Tidak berkurban. Saya takut nanti dikatakan wajib. Karena Abu Bakar dan Umar juga pernah melakukan itu. Sementara Abu Bakar dan Umar ini termasuk salah dua orang sahabat yang dijamin oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, jadi boleh ya, hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib. Walaupun dia mampu. An Ibni Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu al-watru wal nahru wa salatud duha.
Tiga perkara bagiku hukumnya wajib, kata Nabi, dan bagi kalian hukumnya sunnah, yaitu berkurban, sholat witir, dan 2 rakaat sholat duha. Ini kata Nabi, berkurban itu bagi Nabi wajib, sholat witir itu wajib, sholat duha itu wajib 2 rakaat kata bagi Nabi. Tapi bagi umat, kurban itu sunnah, sholat witir itu sunnah, sholat duha itu sunnah. Ini juga mendasari bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah hukumnya. Tidak mampu, ini bagi yang mampu yang tidak pernah berkurban ini, ya, atau berkurban cuma sekali, selainnya tidak. Nah, ini mengatakan tidak mampu. Mari kita lihat, ya, kita berhitung dulu. 1 ekor kambing yang sedang lah, lumayan bagus, itu 3.500.000 untuk Jakarta sekitarnya, ya, 3.500.000. Kalau di daerah mungkin sudah sangat bagus ini. Ini untuk Jakarta sekitarnya, 3.500.000. Karena mungkin ongkos rawatnya, ongkos bawanya juga diperhitungkan. Kemudian 3.500.000 itu dibagi 365 hari, maka menjadi 9.600 per hari kalau kita nabung. Apa yang tidak mampu? 9.600, tidak sampai 10.000. 9.600. Ya, kali 365 hari, maka 3,5 juta dia. Misalnya 3,5 juta. Nah, bandingkan, coba kita bandingkan. 1 bungkus rokok, misalnya harganya 12.000 per hari, minimum 1 bungkus. Bahkan ada 2 bungkus, 3 bungkus dia sehari. Ini minimum 1 bungkus. Ya. 12.000 kali 365 hari sama dengan 4.380.000. 1 tahun dia bakar uangnya sementara nggak pernah berkurban. Nah, ini jadi masalah. Ya, menjadi masalah seperti itu. Padahal kurban itu luar biasa pahalanya. Nah, tapi dia bakar habis duit tiap hari. Minimum 2 bungkus. 1 bungkus minimum. Bisa 2 bungkus, 3 bungkus. Belum lagi minta sama temannya, dan seterusnya. Ya. Baik, apakah boleh berkurban sementara belum akikoh? Ini juga di masyarakat ada juga pertanyaan seperti ini. Mari kita lihat sketsanya. Yang pertama adalah akikoh. Yang kedua adalah udhiyah. Nah, akikoh ini atas nama pribadi. Ya, anak lahir diakikahkan dia. Nah, nanti kapan-kapan kita akan kaji tentang akikah ini. Pribadi dia, 1 anak laki-laki, 2 ekor kambing, 1 anak perempuan, 1 ekor kambing. Nah, yang kedua udhiyah. Nah, udhiyah ini terbagi 2. Yang pertama namanya dam. Apa itu dam? Dam itu adalah darah, bukan denda, darah. Damun, darah. Maksudnya menumpahkan darah hewan sebagai denda. Sebab melakukan langgaran-langgaran ihram, larangan-larangan ihram. Atau dia melakukan haji tamattu. Ya. Nah, itu seperti itu, maka dia kena dam dia. Kena dam. Hukumnya pribadi, wajib pribadi. Ya, wajib pribadi. Nah, yang kedua adalah kurban. Nah, kurban ini bisa pribadi, bisa keluarga. Bisa atas nama pribadi-pribadi, bisa atas nama keluarga, itu kurban itu. Nah, tergantung kemampuan ekonomi satu keluarga itu dan tergantung niatan dia, pemahaman dia. Nah, mari kita lihat penjelasan. Anggota keluarga, setiap pribadi. An Mikhnaf ibni Sulaim. Qal, kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Fasami'tuhu yaqul, ya ayuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Dari Mikhnaf bin Sulaim berkata, kami wukuf bersama-sama Nabi di Arafah. Beliau bersabda, wahai sekali manusia, diperintahkan kepada setiap penghuni rumah pada tiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Setiap penghuni rumah. Ya, artinya per orang, pribadi-pribadi. Atas nama pribadi. Nah, ini yang menyatakan bahwa bisa juga kurban itu atas nama pribadi. Nama suami, nama istri, nama anak, dan seterusnya. Jika mampu 2 ekor kambing untuk setiap pribadi.
Bisa mampu, boleh. Hadatsana Adam ibnu Abi Iyas, hadatsana Syu'bah, hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib. Qala sami'tu Anas ibni Malik qala radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabashaini wa ana udhi bikabashaini. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib, dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba, sementara aku juga berkurban dengan 2 ekor domba. Jadi seperti itu, boleh. Satu orang 2 ekor domba. Tergantung kemampuan ekonomi. Jika mampu maka seekor kambing, jika tidak mampu maka seekor kambing untuk satu keluarga juga boleh. An Atha ibn Yasar qal sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi wa yaquluna wa yut'imuna thumma tabahan nasu fasara kama taro. Dari Atha bin Yasir berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bagaimana kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi SAW menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka makan dan memberi makan dari daging binatang kurban seperti itu, sehingga manusia telah berbegah-begahan. Maka setelah itu menjadilah sebagaimana yang telah kamu lihatnya. Jadi 1 ekor kambing boleh di satu keluarga. Maka setiap keluarga itu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Jadi rame misalnya. Satu RT misalnya berpatungan, ya artinya menabung dia, menabung, dikoordinir. Pokoknya minimum 1 keluarga ini 1 kambing kita ya. Masa nggak mampu nabung 1 hari 10.000. Ditabung, ada yang catat begitu. Sampai 365 hari, 360.000. Beli 1 kambing, cukup. Seperti itu. Jadi rame nanti dia. Karena kalau misalnya digilir dia, tahun ini bapak, tahun besoknya ibu, tahun besok lagi bapak, tahun besok lagi ibu. Nah seperti itu, nah itu nanti jadi masalah juga. Bapak melulu, ibu melulu katanya. Ini ya, jadi bisa 1 kambing untuk 1 keluarga berdasarkan hadis ini. Seekor kambing untuk dirinya dan umat Islam yang tidak mampu berkurban saat itu. Ini Rasulullah SAW. An Jabir bin Abdullah qol syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hadiyah bil musalla falamma qada khutbatahu nazala an minbarihi fayati bi kabshin fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qol bismillahi wallahu akbar hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Ini hadis yang di depan tadi nih dari Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridainya. Bahwasanya dia berkata, saya menghadiri sholat Idul Adha bersama dengan Rasulullah SAW di tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepada seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Soalnya umat ketika itu Rasulullah ada yang tidak berkurban karena tidak mampu. Maka Nabi sertakan di dalam kambingnya. Disertakan oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah. Penting untuk diperhatikan. Saat tiba waktu kurban, ada seorang non-muslim menyerahkan seekor kambing kepada panitia misalnya. Janganlah disatukan dengan hewan kurban lainnya. Sebaiknya kalau bisa ditolak dengan cara halus. Ini ritual ibadah kami. Maaf Pak, kami tidak menerima hewan dari Bapak itu sebagai kurban. Karena ini ritual kami Pak. Jadi tolak halus dulu. Kalau kata dia, sudahlah ini untuk apapun namanya, ya sudah kalau begitu hadiah Pak. Ya ada. Nah itu potonglah itu. Umumkan, yang kita potong adalah hadiah dari Bapak ini. Yang bukan orang Islam. Nah itu boleh dimasak itu. Karena hadiah, silakan. Tapi jangan dicampur dengan daging kurban yang lain.
Kalau bisa ditolak dengan cara halus. Nah, kemudian di satu perusahaan, seorang pemilik perusahaan tersebut menyembelih seekor sapi dengan niat untuk seluruh karyawannya yang tidak berkurban saat itu. Maka hal itu dapat dikiaskan dengan hadis di atas tadi. Boleh. Satu perusahaan, dia pemiliknya, dia ownernya misalnya. Nah, kepada karyawan, ayo datang besok ya, kita akan berkurban ini. Ini atas nama kalian semua. Boleh, tapi bosnya ini yang ngasih. Sebagaimana Rasulullah tadi, diniatkan umat yang tidak berkurban. Maka karyawan yang tidak mampu berkurban itu sudah termasuk di situ kurban. Di samping itu ya tentunya bos ini berkurban juga tanpa yang lain. Nah, kemudian sebuah lembaga pendidikan mengumpulkan sejumlah uang dari setiap siswa. Lalu dibelikan kambing atau sapi, kemudian disembelih. Maka itu bukan termasuk kurban, tapi itu adalah makan daging rame-rame. Satu anak diminta misalnya 10.000, 50.000, 100.000, maka dapatlah misalnya dalam satu kelas itu bisa beli kambing satu kelas misalnya 25 orang. Itu bukan kurban namanya. Ya, tapi makan daging rame-rame. Nah, jadi kalau kurban itu utuh di satu kambing. Untuk satu keluarga atau satu orang atau satu keluarga minimum, atau dia sebagai punya perusahaan tadi untuk karyawan. Seperti itu. Jadi bukan dikumpul-kumpulin duit. Nah, itu bukan kurban ya namanya ya. Tapi ya mungkin untuk anak-anak latihan berkurban bolehlah. Ini kita latihan berkurban ini boleh. Namanya latihan berkurban. Bukan syariat kurban dia. Yang sudah meninggal, bolehkah disembelihkan kurban untuknya? Nah, boleh dengan syarat ada wasiat darinya. Hadatsana Utsman ibni Abi Syaibah. Hadatsana Syariq an Abi Al-Hasan Al-Hasna anil Hakam an Hanash qala ra'aitu Aliyan yudahhi bi kabshain faqultu lahu ma hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udahhiya anhu fa ana udahhiya anhu. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syariq dari Abu Al-Hasna, dari Al-Hakam, dari Hanash, yang berkata, aku melihat Ali berkurban dengan 2 kambing. Kemudian aku katakan kepadanya, apa ini? Lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku agar berkurban untuknya, maka aku berkurban untuknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, orang yang sudah meninggal itu boleh dikurbankan atas nama yang meninggal, asalkan sebelum meninggal berwasiat. Nanti kalau tiba waktu haji aku meninggal, nah, korbankan satu atas kambing untuk namaku ya. Ada wasiat begitu. Itu Imam Syafi'i mengatakan demi berdasarkan di sini. Nah, jadi kalau tidak ada wasiat, nah, makanya kata ulama tidak usah. Kenapa? In qata'a amaluhu, terputus amalnya sudah. Tidak ada lagi kewajiban atau syariat bagi orang yang meninggal kecuali ada wasiat. Nah, begitulah pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini. Nah, jadi orang meninggal itu kalau ada wasiat baru boleh dikurbankan. Kalau tidak, tidak usah. Pahalanya ya nanti dapat pahala dari amal soleh anak-anaknya seperti itu. Syarat-syarat hewan kurban. Itu yang pertama adalah hewan ternak dia, unta, sapi, kambing. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna maskana liyadhkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, orang-orang yang tunduk dan patuh atas syariat Allah ini. Gembirakanlah mereka. Jadi yang pertama binatang ternak ya. Jadi tidak boleh misalnya binatang yang tidak diternak. Misalnya rusa misalnya. Tidak boleh karena tidak ternak dia. Tidak diternak dalam arti diternak secara umum. Ini unta, sapi, kambing. Nah, walaupun misalnya soang bagaimana? Soang, bebek, ayam, itu tidak termasuk dia. Karena tidak disebutkan atau tidak dicontohkan. Ya, ulama-ulama yang 4 juga seperti itu. Kemudian ketentuan hewan kurban.
Pertama, domba berumur 6 bulan ke atas. Ini domba. Domba itu yang bulunya itu merengkal-merengkal itu. Ya, kambing domba namanya. 6 bulan sudah boleh dia. Kemudian kambing. Nah, ini kalau kambing ini ya kambing Jawa atau kambing Ottawa itu. Itu berumur 1 tahun minimum. Minimum 1 tahun. Kemudian sapi atau kerbau, ini kerbau kiasnya berumur 2 tahun. Makanya kalau perlu nanti tanya itu, ada nggak akte kelahirannya. Nah, kemudian unta berumur 5 tahun minimum. Kemudian tidak cacat matanya, tidak pincang jalannya, kemudian tidak sakit-sakitan, tidak terlalu tua, sehingga tidak ada sumsumnya lagi. Nah, kemudian tidak dikebiri, ya, sengaja dicatatkan dia. Tidak seperti itu. Ini ketentuannya hewan-hewan. Misalnya. Ya, atau cacat dibuat misalnya. Begitu juga dikebiri, ini tidak boleh. Kemudian pincang kakinya 1. Nah, kemudian terlalu tua juga jangan. Carilah yang terbaik, yang sempurna. Yang boleh memakan daging kurban itu siapa saja. Boleh pengorban, boleh orang kaya, boleh orang miskin. Disebutkan dalam Al-Quran. Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Fadhkuru smallah 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tamar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagaimana dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan ketika dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya pengorban dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, orang-orang mampu dan orang-orang meminta-minta atau miskin. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi unta itu disembelihnya, untanya berdiri. Ada pisaunya kecil itu, nah di dekat temboloknya itu digores begitu, maka bercucuran darahnya, lama-lama rubuh dia. Jadi unta itu tidak seperti sapi menyembelihnya, untanya berdiri. Nah, begitu roboh dia, maka nanti dibagilah. Boleh pengorban, boleh makan, orang yang mampu boleh diberi, orang miskin boleh diberi, orang yang bukan Islam pun tetangga kita misalnya. Tukang tambal ban umpamanya itu ya. Nah, itu ditawarkan, mau nggak daging kurban? Ah, mau, kasih. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi boleh siapa saja boleh. Beda dia dengan mustahik zakat, beda. Penting untuk diperhatikan bagi panitia kurban. Ini panitia ini penting sekali untuk panitia. Jangan sudah capek kerja, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Ini bahaya ini. Nah, yang pertama mari kita lihat, jangan mengambil yang bukan haknya. Awas api neraka di perut Anda. Misalnya, ya, dia sengaja ambil itu, buah kemaluan dari kambing itu, atau ekornya dia potong, nah, dia simpan, dikantongi. Kalau di Medan dulu itu dipotong begitu, saya lihat itu dilempar ke semak-semak. Nanti setelah selesai saya ambil lah. Begitu selesai udah dibawa anjing, udah hilang. Nah, ini namanya mencuri, tidak boleh. Atau sengaja dia ambil daging yang bagus, dia simpan, nanti anaknya datang dibawa pulang kasih mama. Itu nggak boleh, haram. Karena bukan haknya. Nah, kemudian jangan memasak daging kurban untuk kepentingan panitia untuk makan siang. Mau dipilih daging yang bagus-bagus, ini masak ini, atau dipilihlah rusuk-rusuknya sapi itu, dibawa nih, masak sop nanti makan siang. Nggak boleh, haram. Atau sengaja potong itu kambing 1 untuk makan siang panitia, banyak kita ini. Nggak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya itu. Ya. Kemudian jangan menjual kulit. Tidak boleh panitia menjual kulit, nanti ada solusi. Nah, kemudian jangan menjadikan kulit, kepala, dan kaki sebagai upah untuk penjaga tukang potong. Tidak boleh. Ya, ada dalilnya nanti insyaallah.
Ini adalah larangan menjual kulit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalah. Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Nah, ini misalnya ada seorang pengurban di rumah, dia kurban sapi, sendiri dia panitianya. Dia potong, sebagian dia makan, sebagian dibagikan fakir miskin, sebagian dibagikan yang lain. Lalu kulitnya dia jual, nah itu nggak boleh. Kulitnya harus dibagikan. Maka ketika dia jual kulitnya itu, maka batal kurban. Tidak ada kurban bagi dia. Nah begitu juga panitia menjual kulitnya jamaah itu hati-hati. Bisa nanti batal kurban jamaah gara-gara panitia. Membayar upah dengan kepala tadi. Bayar upah itu dengan uang sendiri. An aliyin qal amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajlatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Dari Ali berkata, aku disuruh Rasulullah SAW mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambil dari uang kami sendiri. Nah, jadi misalnya kalau patungan misalnya mau beli sapi nih, 1 ekor sapi 7 kepala keluarga atau 7 orang. Berapa harganya? 3.500.000 satu orang. Udah plus ongkos potong. Itu dari situ nanti diatur lah. Belilah sapi yang kira-kira harga 3.300.000 atau 3.200.000. Nah, sisanya itu kali 7 itulah untuk uang potong. Uang beli tali dan sebagainya. Nah, atau misalnya pengurban ini kambing, nitip kambing ini. Ini kambing tolong panitia tolong nitip kambing kami. Ya, ini uang potongnya, uang rawatnya. Serahkan juga uang rawatnya. Ya, kalau kambing misalnya uang rawatnya itu 100.000 satu kambing. Nah, kalau sapi misalnya 200.000 satu orang. Nah, itu untuk apa? Untuk uang potong nanti. Kalau pakai tukang potong. Ya, tapi kalau untuk rame-rame yang tukang potongnya juga situ, ya sudah, tidak usah lagi. Pahala saja harapkan dari Allah. Jadi uang sendiri dia tidak boleh dari bagian hewan kurban itu digunakan. Nah, kemudian bagikan semuanya tanpa ada sisa. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala budnihi wa an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa khilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Nih, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar dia berada menyaksikan hewan kurbannya dan membagi-bagikan kurbannya semuanya dari dagingnya, kulitnya, pelananya, dan agar tidak memberikan apapun dari hewan kurban itu kepada tukang jagalnya sebagai upah. Tidak boleh. Jadi pakai uang sendiri dia. Ini dalil sahih. Jadi kalau mau dapat pahala seperti haji seperti itu. Yang dilakukan panitia hendaknya ya, kepada kepala dibelah dan dicacah lalu disatukan dengan tumpukan. Itu bagus, ada alatnya, mesin pemotong besi, begitu, ada alatnya dia, dicacah dia. Atau kepala diberikan kepada yang mau, namun jangan lagi mendapatkan potongan daging. Udah bapak kepala aja ya, udah tidak dapat lagi yang lainnya, bawa ini kepala, boleh. Nah, panitia mengundang perwakilan yayasan yatim atau duafa, lalu dilakukan penyerahan kulit. Kemudian mereka yang menjualnya kepada pembeli kulit. Nah, ustadz, misalnya ada ustadz yang memimpin anak yatim atau memimpin duafa, panggil ke lokasi. Misalnya ada 15 kulit ini. 15 kulit, panggil 3 yayasan. 1 kulit kasih 5. Ini dari panitia atau panitia nih, kami serahkan kulit ini kepada antum sebagai pimpinan yayasan yatim duafa dan miskin misalnya,
Nah, antum lah itu pembeli kulit itu, dua, uangnya bawa, begitu. Seperti itu harusnya, jangan panitia yang menjual, jangan. Yang menjualnya diserahkan itu. Panitia menyerahkan saja. Tidak boleh dijual lalu nanti dibikin untuk kebutuhan masjid atau untuk yang tidak boleh, harus habis ketika itu semua. Tidak boleh ada tertahan sampai lewat Idul Adha ini. Tidak boleh sampai tertahan sampai lewat hari tasyrik. Harus habis semua dibagikan. Nah, kemudian makan siang panitia dimusyawarahkan saat pembentukan panitia yang diambil dari para muhsinin. Nanti makan siang apa kita ini sebelum hari H. Udah kalau gitu sayur asam, ikan asin, nah nyumbang lah. Berapa duit? Beli, nanti ada ibu-ibu yang masak. Makan siang pakai itu. Jangan pakai daging hewan itu. Nah nanti kalau sudah dipotong semua, sudah dibagi semua, nah kemudian nanti baru makan rame-rame, nah dikumpul lagi daging silakan. Jangan belum dibagi-bagi sudah dipotong duluan. Nah, jangan, tidak boleh, haram hukumnya. Karena mengambil yang bukan haknya. Hikmah berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, ini ya. Jadi kurban itu qarib, akrab, dekat artinya kurban. Mendekatkan takarrub kepada Allah dan takarrub kepada sesama manusia. Kepada Allah lewat takwa. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta itu dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya kepada kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang berbuat kebaikan. Ini, jadi ketakwaan ya. Semakin dia sering berkorban, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu merupakan bukti iman kepada Allah. Ya, jadi kurban tergantung iman, bukan tergantung uang. Jadi banyak orang yang banyak uang, tapi kurban cuma sekali seumur hidup. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, jadi keimanan yang diuji di sini. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran ayat 134. Ya, atau akrab. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah oleh nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu untuk kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dekat sama manusia, semuanya dibagi. Orang kaya, orang miskin. Jadi semakin akrab ya, satu rumah tangga itu, satu kampung itu. Hablum minan nas. Ini ajaran Islam. Nah, kemudian pahala kurban setara dengan ibadah haji. Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Man al-hajju ya Rasulullah?" Qala, "Asy-sya'ithu at-tafilu." Faqama rajulun akhar faqala, "Ayyul hajji afdalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Al-hajju wa sajju." Faqama rajulun akhar faqala, "Ma sabilu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala, "Az-zadu wa rahilah." Seorang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang berhaji itu?" Dia menjawab, "Orang yang kusut rambutnya, tidak disisir, dan yang bau badannya tidak pakai wangi-wangian." Itu haji itu begitu, nggak boleh sisiran, nggak boleh pakai minyak wangi. Seorang lain berdiri kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, haji apa yang paling afdol?" Beliau menjawab, mengeraskan suara talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik," dan mengalirkan darah hewan kurban. Jadi berkurban itu, mengalirkan darah hewan kurban itu termasuk haji yang afdol.
Dan yang lainnya bertanya, apakah as-sabil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perbekalan makanan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman. Tadi juga seperti itu. Wah, makanan, alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani, maka aman aja berjalan. Mengadakan musafir. Jadi ini, jadi haji, jadi kurban itu termasuk adalah ibadah haji afdol. An aliin qal yaumul haji al-akbar yaumun nahar. Haji akbar adalah hari nahar atau penyembelihan kurban. Jadi pahalanya besar sekali. Semuanya bernilai pahala dan dapat memperbaiki jiwa keluarga. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqamu min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya sebagai pahala, kuku-kukunya sebagai pahala, bulu-bulunya sebagai pahala, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah berupa pahala sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Nah, jadi semuanya dapat pahala. Bulunya berapa banyak itu bulunya gitu, dihitung satu-satu. Darahnya sebelum jatuh ke tanah sudah diterima Allah asal ikhlas, dan jiwa-jiwa orang yang berkeluarga itu, dalam satu keluarga itu akan menjadi bagus jiwa. Semakin hari semakin bagus. Dengan apa? Hikmah daripada kurban yang dia lakukan setiap tahun. Nah, ini hamba. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban? An Qatadah haddatsana Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi qabshain am lahain aqranain wa yad'u rijlahu ala sahfatihima wa yazbahuma biyadihi. Dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya, dan bertanduk. Beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut, lalu menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Jadi dibaringkan kambing itu, satu kaki diletakkan di rusuk, ya diletakkan, jangan diinjak keras, diletakkan. Seperti itu yang satu lagi tangan Nabi memegang golok. Nah, doa yang dibaca, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah hallamini hallumi al-mudyata thumma qala أشهدها بحجار ففعلت ثم أخذها وأخذ القبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحي به. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk diambilkan 2 ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua mata terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda, "Asahlah pisau itu dengan batu." Lantas Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau. Setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya, lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan doa. Ini doanya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi 1 ekor kambing, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 ekor kambing ini dari Muhammad, ya Allah,
dari keluarga Muhammad, ya Allah dari umat Muhammad yang tidak berkurban tahun itu. Yang tidak pernah berkurban diniatkan oleh Nabi. Jadi satu kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat yang tidak berkurban ketika itu, tidak mampu berkurban. Nah, ini salah satu doanya ini yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Bismillahi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa Muhammad. Yang dilakukan panitia, misalnya ada yang mau menyembelih, ya, tidak berani menyembelih, panitia menyembelih, maka yang dilakukan panitia itu Bismillahi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Sebutkan namanya. Nah, sebutkan nama si fulan itu. Jadi Bismillahi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Kalau dia satu orang sapi 7 kali berarti. Bismillahi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Allahumma Bismillahi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Bismillah, Allahumma taqabbal min ali fulan. Sampai 7 kali. Kalau dia seekor sapi. Tapi kalau seekor kambing, Bismillahi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Nah, kemudian kalau menyembelih sendiri, ini paling afdal. Serahkan ke panitia, lalu nanti minta aku nyembelih kambingku sendiri ya. Boleh, silakan Pak. Tapi nanti belajar. Ya, diarahkan dulu. Maka yang dibaca apa? Bismillahi, Allahumma taqabbal min. Nama sendiri sebutkan. Ya. Bismillahi, Allahumma taqabbal min Muhammad Arifin Purba wa ali Muhammad Arifin Purba. Jadi sebutkan ini taqabbal terima dariku dan dari keluargaku. Seperti itu. Atau Bismillahi, Allahumma taqabbal minni. Tapi kalau Rasulullah tidak bukan minni, min Muhammad dia sebut nama sendiri. Ini kalau menyembelih sendiri. Yang di tengah-tengah tadi menyembelih atas nama panitia. Nah, yang di sini menyembelih Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu doanya, ya, lafaz yang ketika dibaca ketika akan menyembelih hewan kurban. Baik, aspek sosial ibadah kurban sekarang. Menumbuhkan kepedulian sosial. Ya. Kemudian Ibrahim berkurban 1000 ekor kambing, ya, atau 100 ekor unta. 1000 ekor kambing sekira 1 miliar lah untuk uang kita sekarang. 100 ekor unta itu 1,5 miliar lah untuk uang kita sekarang. Setiap tahun. Karena memang beliau itu pengembala kambing, banyak kambingnya, banyak untanya. Nah, kemudian menumbuhkan sifat menolong agama Allah. Nah, ini berkorban seperti itu. Menumbuhkan sifat menolong agama Allah. Karena itu Allah berjanji kepada orang-orang yang rela berkorban untuk agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berkorban menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Like and share, kami tunggu kritikan, saran, dan pertanyaan. Silakan tulis pada kolom komen. Ya. Insya Allah nanti akan saya perbaiki kalau yang bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian untuk menyaksikan video-video sebelumnya, ya, silakan hubungin atau datanglah berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official di YouTube, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang lain lagi. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, like and share, nah kami harapkan dukungannya agar kajian kita ini akan tetap berlangsung terus dan bisa tersebar kepada kaum muslimin yang lainnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.